Jumpa kembali Sobat Tani. Ini adalah lahan ketiga lab pribadi saya. Lahan ketiga ini memang sudah sering ditanami ya. Jadi tanahnya memang sudah sering di rotasi dengan pacul atau disingkal. Makanya untuk yang ketiga ini tidak saya lakukan sistem biopori maupun dicampur kuhe, tapi langsung coba kita balik saja, disingkal saja untuk sistem olahannya. Memang untuk tanah lahan ketiga ini memang sudah sedikit gembur ya, cukup gembur, bisa dibilang cukup gembur karena sudah banyak terjadi pengkomposan alami dari daun-daun dari pohon-pohon sekitar lahan. Ini daunnya jatuh ke lahan kemudian mengkompos dengan sendirinya. Selain itu lahan ini memang sudah sering dilakukan penanaman sayuran, jadi sering dirotasi juga tanahnya. Nah, ini contohnya bahan-bahan organik dari daun-daun dan ranting yang sudah mulai mengkompos ya. Makanya ketika penyingkalan atau pembalikan tanah itu tanahnya mudah dibalik, empuk gitu. Nah, ini contohnya. Warnanya juga menghitam. Ya, ini sedikit tanda kalau tanahnya ini cukup air dan cukup udara. Nah, ini lahan ketiga saya, lahan praktek ketiga saya. Sistemnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, hanya disingkal dan nanti diratakan, dicacah dulu. Ini setelah penyingkalan dicacah dulu, baru nanti dibentuk gulutan. Baik Sobat Tani, ini sudah masuk proses pencacahan tanah gulutan. Ya, ini tujuannya agar tanah ini lembut dan mudah dibentuk menjadi gulutan yang rapi nantinya ya. Apalagi setelah terkena air hujan. Ini kemarin sudah kita singkalkan, sudah kita singkal, terus kena air hujan agak menggumpal. Nah, ini perlu dicacah agar lebih lembut dan halus, nanti baru dibentuk menjadi gulutan yang siap tanam. Oke, mari kita selesaikan dulu proses pencacahannya. Baik Sobat Tani, ini sudah selesai pencacahan tanah ya. Cacahan tanah. Proses selanjutnya yaitu pembentukan gulutan. Diratakan saja biar rata. Kalau saya menggunakan bambu saja, bambu saya belah menjadi dua. Jadi bagian yang rata ini nanti kita tarik seperti ini contohnya. Nah, ini sehingga gulutannya menjadi rata, agar lebih mudah ditanami dan juga lebih mudah dalam hal perawatan nantinya. Mari kita ratakan dahulu, baru nanti ke proses tahap selanjutnya.
Baik sobat tani muda, ini sudah selesai proses perataan gulutan ya. Ya sudah cukup rata lah. Setelah dicacah kemudian diratakan seperti ini. Nah, setelah ini baru nanti akan saya taburi di atasnya menggunakan arang batok ya, arang batok yang fungsinya untuk menahan air agar tidak mudah kering dari gulutannya. Baik, mari kita lanjutkan proses selanjutnya. Baik sobat tani muda, ini arang batok kelapa ya, ini yang akan kita tabur di atas gulutan lahan ketiga praktek pribadi saya ini, yang fungsinya bisa sebagai mulsa juga, mulsa organik. Arang batok kelapa yang bermanfaat untuk mencegah gulma juga bisa, kemudian menjaga kelembapan gulutan, kemudian mulsa arang batok ini juga berfungsi untuk pembenah tanah juga bisa. Makanya nanti kita akan taburkan walaupun mungkin tidak rata atau serapat mulsa organik lainnya, kita tabur di atas gulutan secukupnya. Mari kita tabur. Baik sobat tani, ini sudah selesai pemberian mulsa organik yaitu arang batok kelapa ya. Ini kelihatan hitam ya, ini batok kelapa. Kita taburkan secara merata di lahan praktek ketiga milik saya ini dengan panjang ini sampai sana 10 meter dan lebar pergulutan adalah 100 cm atau 1 kali 10 meter. Ya, fungsinya mulsa arang batok ini tetap sama dengan mulsa organik lainnya, untuk pencegahan tumbuhnya gulma, kemudian pembenah tanah juga bisa, dan menahan kelembapan gulutan agar tidak kering. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan di next video nanti akan sama-sama kita belajar tentang perawatan gulutan ya, karena ketiga lab saya ini menggunakan mulsa organik, jadi ada perawatan khusus nanti agar mulsanya ini tidak menjadi perusak tanaman nantinya ya. Untuk perawatan gulutan juga termasuk nanti pembenahan saluran air ini, yang di tengah ini kan biasanya fungsinya untuk air hujan agar tidak lari ke gulutan. Nanti juga akan kita satukan dengan video dengan tema perawatan gulutan. Terima kasih untuk yang setia menonton, terus ikuti video saya, karena ini dari olahan, penyemaian, perawatan, pemupukan, sampai pemanenan dan pemasaran nanti akan coba saya dokumentasikan di channel saya ini sebagai media pembelajaran saya pribadi dan juga sebagai bahan diskusi bersama terkait pertanian dengan teman-teman sobat tani sekalian. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Dan salam bertani, sampai jumpa lagi di next video.